Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Cermin Kehidupan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi bersama kami channel Cermin Kehidupan, di mana kita akan membahas kisah-kisah menarik untuk Anda simak. Mari kita langsung simak kisahnya. Istriku bekerja di kota. Ketika pulang, dia mengenakan mantel bulu mahal. Aku curiga dan menampar wajahnya. Ketika aku melihat tangannya, aku malu dan menangis. Aku lahir di keluarga petani biasa. Aku telah bertani sejak kecil. 2 tahun lalu, penduduk desa memperkenalkan aku dengan istriku saat ini. Ketika kami menikah, orang tuanya meminta mahar 217 juta rupiah. Setelah kami menikah, kami tinggal bersama orang tuaku. Kehidupan kami sangat sulit. Orang tua semakin tua, mereka tidak dapat lagi melakukan banyak pekerjaan berat. Aku lahir dengan kaki cacat, aku berjalan dengan tertatih-tatih, dan aku bergantung pada istriku untuk melakukan banyak pekerjaan di rumah. Setelah lebih dari setahun menikah, istriku mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup hanya dengan tinggal di rumah. Jika terus hidup seperti ini, maka akan sulit. Jadi dia berpikir untuk pergi bekerja, namun aku tidak menyetujuinya. Tetapi dia tidak mendengarkan aku, dia tetap pergi. Dia hanya mengambil beberapa baju dan pergi keluar bersama orang-orang di desa. Beberapa hari kemudian, dia menelpon, memberitahu bahwa dia bekerja di pabrik. Pekerjaan itu tidak lebih melelahkan daripada melakukan pekerjaan pertanian di rumah. Dia juga mendapatkan makanan sehari-hari. Aku sangat lega ketika mendengar dia mendapat makan di tempat kerja. Dari bulan kedua, dia bekerja, dia mengirimi aku uang setiap hari. Ketika di pertanian sedang sibuk, dia menyuruh aku untuk mempekerjakan. Jadi, aku tidak terlalu lelah. Setelah tahun kemudian, uang yang dia kirimkan dari 4 juta rupiah menjadi 10 juta. Beberapa saudara mengingatkan aku, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekarang. Apakah aku tahu apa yang benar-benar dilakukan istriku di luar? Dia kembali selama tahun baru, mengenakan mantel bulu, dan membeli banyak barang yang selanjutnya membuktikan apa yang dikatakan saudaraku sebelumnya. Bahkan jika gajinya tinggi, dia tidak akan mampu membeli mantel bulu. Dia pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Penduduk desa juga mengatakan bahwa istriku menghasilkan uang kotor dan melayani pria di luar. Aku berteriak dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang. Dia hanya mengatakan dia mendapatkannya dengan bekerja. Aku bertanya dari mana dia mendapatkan mantel bulu. Dia bilang itu diberi oleh orang. Aku tidak dapat menahan amarah dan menamparnya. Dia menangis lama sekali. Kemudian ketika aku berulang kali bertanya kepada istriku, dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah bekerja di pabrik selama beberapa waktu, dia merasa penghasilannya terlalu sedikit. Dia mendengar bahwa gaji pengasuh ibu yang baru melahirkan sangat tinggi. Jadi dia bekerja sebagai pengasuh ibu yang baru melahirkan. Benar saja gajinya tinggi, tapi juga sangat lelah. Ketika dia baru bertemu dengan seorang anak yang tidak mudah diurus, dia tidak bisa tidur semalaman. Dia menunjukkan tangannya yang semuanya pecah-pecah yang digunakan untuk mencuci pakaian dan popok ibu dan anak. Dan mantel bulu itu diberikan kepadanya oleh majikannya untuk berterima kasih padanya karena telah merawat anak dengan baik. Melihat tangannya, aku menutupi wajahku dan menangis. Bagaimanapun aku seorang pria, tapi bergantung pada seorang wanita untuk menghidupi keluargaku. Aku telah mendengar desas-desus di luar dan meragukan istriku. Aku benar-benar malu. Kesepian 12 tahun menjanda, seorang ibu nekat menikah dengan anaknya sendiri hingga begini. Perkawinan saudara merupakan hal yang tabu dan melanggar norma dan agama. Tapi nyatanya masih ada orang yang nekat menjalankan perkawinan saudara. Seperti seorang ibu yang menikah dengan anaknya sendiri, bahkan sampai mengandung bayi hasil hubungan incest. Kisah cinta wanita bernama Betty Mbereko ini mengembarkan publik karena ia menjalin asmara dengan putra kandungnya. Diketahui bila Betty sudah 12 tahun menjanda.
Suaminya telah lama meninggal hingga ia harus merawat putra semata wayangnya. Tapi kasih sayang ibu dan anak itu justru berubah menjadi rasa cinta pasangan. Melansir dari Elite Readers, kisah ini berawal setelah anak wanita berusia 40-an itu mempunyai kehidupan yang mapan. Atas jasanya tersebut, sang ibu tidak rela jika putranya itu jatuh ke pelukan wanita selain dirinya. Betty akhirnya memutuskan menikah dengan anaknya sendiri atas dasar sama-sama suka. Mereka bahkan berniat meresmikan hubungannya melalui pernikahan yang sah. Wanita 40 tahun ini juga bahkan tengah hamil besar, hasil dari hubungan insest dengan putra kandungnya tersebut. Dikutip dari Guide Ghana, Betty menjanda selama 12 tahun dan tinggal bersama anaknya, Farah Mbereko, 23 tahun. Setelah suaminya meninggal, Betty merasa punya hak atas putranya tersebut dan bahkan berhak untuk menikahi Farah. Tak disangka, Farah juga mengiyakan aksi gila ibunya dan siap untuk menikah dengan Betty. Banyak orang yang tidak setuju hubungan terlarang ini karena dinilai bertentangan dengan norma dan agama. Saat kepala desa menyodorkan pilihan untuk mengurungkan niatnya itu atau pergi dari desa, keduanya memilih pergi meninggalkan desa dan menikah di tempat lain. Bagi masyarakat umum, kawin dengan saudara kandung merupakan sebuah pantangan dan bahkan tidak bisa ditoleransi. Mereka tidak mengenal agama dan pendidikan, serta cenderung tidak mau hidup bersosialisasi dengan warga lainnya.